Halo teman-teman, dalam modul kali ini kita akan membahas tentang ide konten yang bisa dijadikan sebagai bahan video untuk channel YouTube teman-teman. Oke. Nah, sebetulnya di luar sana sangat banyak sekali ide yang bisa jadi yang teman-teman jadikan bahan untuk video teman-teman ya. Nah, jadi tidak harus menampilkan wajah. Jadi ada banyak ide-ide konten yang lain yang tidak perlu menampilkan wajah ya, tangan dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kehabisan ide ya untuk membuat konten YouTube. Oke. Nah, di sini saya sebutkan paling tidak ada 50 ide konten yang bisa teman-teman pilih ya untuk dijadikan sebagai bahan video untuk channel YouTube teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama adalah perkenalan ya. Nah, jika teman-teman baru membuat channel YouTube, maka salah satu ide konten YouTube yang bisa teman-teman buat adalah tentang perkenalan ya. Nah, teman-teman bisa perkenalkan terlebih dahulu siapa diri teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengundang orang-orang tertentu ya yang teman-teman rasa orang tersebut memiliki kelebihan. Jadi seperti podcast ya, jadi tanya jawab ya. Nah, ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai ide konten YouTube teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua, vlog ya. Nah, ini merupakan ide konten YouTube yang cukup populer saat ini ya. Vlog sendiri merupakan kependekan dari video blog ya. Konsepnya seperti teman-teman membuat blog namun dalam media berupa video, bukan teks ya. Nah, pada video ini teman-teman bisa mengisi dengan keseharian teman-teman. Nah, nantinya tujuan dari pembuatan video ini adalah meningkatkan engagement antara teman-teman dan viewer. Nah, layaknya blog, teman-teman juga bisa melakukan banyak hal pada konten vlog. Nah, teman-teman bisa berbagi tentang kegiatan teman-teman ya atau tentang pemikiran teman-teman. Oke. Kemudian yang ketiga adalah review produk ya. Nah, konten yang lain yang bisa teman-teman coba adalah review produk. Teman-teman bisa mereview apapun yang sekiranya produk tersebut banyak dicari atau dibutuhkan oleh orang. Nah, misalkan gadget ya. Teman-teman bisa mereview apa saja keunggulan dan kelebihannya. Lalu teman-teman juga bisa menjelaskan apa saja yang menjadi kekurangan dari produk tersebut. Oke. Nah, kemudian yang keempat, memasak ya. Nah, untuk teman-teman yang suka memasak ya, maka hal tersebut juga bisa menjadi salah satu ide konten YouTube yang bisa teman-teman gunakan. Dengan konten ini teman-teman bisa berbagi resep dengan para penonton ya. Nah, untuk membuat konten ini unik, teman-teman juga bisa menggunakan format yang lain sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke. Kemudian yang kelima adalah menggambar ya. Nah, jika teman-teman cukup ahli dalam menggambar, maka kegiatan teman-teman yang satu ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu ide konten. Nah, teman-teman bisa berbagi tentang bagaimana teknik menggambar. Oke. Nah, teman-teman juga bisa berbagi tentang apa saja alat pendukung yang dibutuhkan ketika menggambar. Oke. Kemudian yang keenam adalah kuliner ya. Nah, untuk teman-teman yang suka masak ya, yang tidak suka masak tapi suka makan, maka teman-teman bisa membuat ide konten YouTube yang berisi beragam kuliner. Teman-teman bisa membagikan apa saja makanan enak yang harus penonton coba ya. Selain itu, teman-teman juga bisa merekomendasikan di mana saja tempat makan yang enak yang bisa penonton datangi. Oke? Kemudian adalah video tutorial ya. Nah, untuk teman-teman yang merasa tahu banyak hal atau teman-teman punya keahlian tertentu, maka teman-teman bisa berbagi dengan membuat video tutorial. Nah, saat ini banyak di YouTube yang membahas tentang tutorial ya, baik itu make up, baik itu tutorial Photoshop, tutorial KineMaster, tutorial CapCut dan lain sebagainya. Nah, selain itu untuk teman-teman yang punya keahlian khusus juga bisa membuat video tutorial. Oke. Nah, kemudian yang kedelapan adalah berita dan informasi ya. Nah, untuk teman-teman yang selalu update dengan perkembangan informasi dunia ya, maka teman-teman bisa berbagi wawasan tersebut dengan para viewers ya. Nah, teman-teman bisa berbagi dengan konsep monolog sambil menceritakan berita apa yang paling hangat atau teman-teman juga bisa berdialog dengan beberapa orang dan berdiskusi tentang isu-isu terkini. Oke. Kemudian yang kesembilan adalah traveling ya. Nah, jika teman-teman sering jalan-jalan atau punya hobi jalan-jalan, maka bagikanlah setiap momen tersebut. Nah, teman-teman bisa menjadikan perjalanan teman-teman sebagai salah satu ide konten YouTube. Nah, teman-teman bisa berbagi kesenangan apa saja yang bisa didapatkan selama perjalanan. Nah, jika teman-teman termasuk
YouTube influencer, maka pastinya konten teman-teman akan dapat engagement dengan rate yang tinggi. Oke. Kemudian yang ke-10 adalah video gaming ya. Nah, video gaming juga merupakan salah satu konten YouTube yang saat ini memiliki banyak penggemar ya. Nah, teman-teman juga bisa mencoba menjadikan ini sebagai ide konten YouTube, terutama untuk teman-teman yang suka main game ya. Kemudian yang ke-11 adalah talk show ya. Nah, untuk teman-teman yang bercita-cita menjadi pembawa acara dan belum kesampaian, maka YouTube bisa menjadi solusi untuk teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa membuat acara dengan konsep yang diinginkan dan teman-teman juga bisa mewawancari narasumber yang diinginkan. Oke. Nah, tentu saja teman-teman juga bisa menentukan topik apa yang ingin dibahas. Oke. Kemudian yang ke-12 adalah show musik ya. Nah, jika teman-teman suka bernyanyi ya dan punya kemampuan untuk memainkan alat musik, maka ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu ide konten. Oke. Teman-teman bisa membawakan lagu milik teman-teman sendiri atau juga bisa mengcover lagu orang lain yang teman-teman suka. Oke. Kemudian yang keempat yang ke 13 ya, video parodi ya. Nah, jika teman-teman cukup kreatif untuk menduplikasi banyak hal dan menjadikannya sesuatu yang menarik ya, maka teman-teman bisa membuat konten tentang video parodi. Nah, banyak hal yang bisa teman-teman buat parodinya ya, mulai dari video musik, suasana terkini, film yang sedang ramai dan lain sebagainya. Oke? Kemudian yang ke-14 ya. Yang ke-14 tip harian ya. Nah, jika teman-teman memiliki banyak tips tentang kegiatan sehari-hari, maka teman-teman bisa membagikan hal tersebut dengan membuat video yang berisi banyak tips. Misalkan teman-teman ingin membagikan tips ringkas membereskan baju saat mau pergi liburan atau juga tips menyimpan makanan agar tidak cepat bau dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang ke-15 meet the staff ya. Nah, jika YouTube teman-teman sudah menjadi besar, maka teman-teman tentu tidak bisa melupakan jasa orang yang berada di balik semua konten tersebut. Nah, ini adalah inti dari konten Meet the Staff. Nah, teman-teman bisa ngobrol dengan mereka dan menceritakan tentang perjalanan channel YouTube teman-teman selama ini. Oke. Nah, kemudian yang ke-16 social campaign ya. Nah, untuk teman-teman yang berjiwa sosial atau memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sebagainya, teman-teman juga bisa menggunakan YouTube sebagai salah satu media untuk melakukan campaign. Nah, dengan jumlah pengguna yang sangat banyak, tentunya bisa membuat campaign yang bisa dilihat oleh banyak orang. Oke. Kemudian yang ke-17 inspirational story. Oke. Nah, untuk teman-teman yang merasa banyak kenal dengan orang dengan berbagai cerita, maka teman-teman juga bisa menjadikan relasi tersebut sebagai salah satu ide konten YouTube. Nah, teman-teman bisa mengobrol dengan mereka dan mencari tahu apa saja kisah menarik dari mereka. Oke. Kemudian yang ke-18 web series maksud saya ya. Nah, jika teman-teman punya bakat untuk membuat film atau series ya, maka teman-teman bisa menggunakan YouTube sebagai media penayangannya. Nah, dengan kemudahan upload, maka teman-teman akan mudah juga untuk menyebarkan karya tersebut. Dan dengan banyaknya orang yang menggunakan YouTube, maka besar kemungkinan web series teman-teman juga akan memiliki banyak penonton. Oke. Kemudian yang ke-19 POV video ya. Nah, ini merupakan ide konten YouTube dengan menggunakan kamera kecil pada bagian kepala ya. Tujuannya adalah membuat penonton melihat apa yang teman-teman lihat sebagai sudut pandang orang pertama. Contohnya adalah seorang pesepeda yang sedang menuruni bukit lalu menyimpan kamera pada bagian kepala. Nantinya penonton juga akan ikut melihat dan merasakan bagaimana sensasi menuruni bukit menggunakan sepeda tersebut. Oke. Nah, yang ke-20 adalah video eksperimen ya. Nah, untuk teman-teman yang suka mencoba banyak hal baru, maka teman-teman juga bisa menjadikan eksperimen sebagai salah satu ide konten YouTube. Ada banyak eksperimen yang bisa teman-teman coba buat ya, dari mulai untuk kebutuhan harian sampai yang ekstrim yang ada misalkan di pelajaran sekolah. Oke. Kemudian yang ke-21 adalah video otomotif ya. Nah, ide konten YouTube lainnya adalah video tentang otomotif, baik itu motor ya ataupun mobil ya.
Nah, video ini bisa berisikan banyak hal seperti kelebihan dan kekurangan sebuah kendaraan, video saat test drive, video saat mobil tersebut dimodifikasi, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang ke-22 adalah video performance ya. Nah, jika teman-teman punya bakat seperti membaca puisi, melukis, membuat mural dan sebagainya, maka ketika teman-teman melakukan kegiatan tersebut, teman-teman juga bisa membagikan videonya agar bisa ditonton oleh banyak orang. Nah, video performance ini juga bisa menjadi inspirasi untuk orang yang menontonnya. Oke? Kemudian yang ke-23 adalah pet daily ya. Nah, untuk kamu yang punya hewan peliharaan, maka kamu juga bisa menjadikan kegiatan hewan peliharaan tersebut sebagai salah satu konten YouTube ya. Nah, saat ini juga ada banyak video yang berisi tentang kegiatan hewan yang bisa ditonton di YouTube ya. Hal ini membuktikan jika video tentang hewan memang memiliki niche tersendiri. Oke? Kemudian yang ke-24 adalah video tentang penjelasan ya. Nah, banyak orang yang akan lebih mudah mengerti ketika penjelasannya melalui video daripada teks. Ini juga merupakan salah satu ide konten YouTube yang bisa teman-teman buat ya. Nah, teman-teman bisa menjelaskan tentang banyak hal dengan cara yang lebih unik. Misalnya, teman-teman bisa menjelaskan tentang pelajaran sekolah atau kuliah, oke? Nah, yang ke-25 adalah video reaction ya. Nah, jika teman-teman mencari tentang konten YouTube apa yang cukup populer, maka salah satunya adalah video reaction. Inti dari video ini adalah teman-teman mengomentari video milik orang lain yang sudah ada, baik dari YouTube maupun platform lain. Ide konten ini juga cukup bisa mengundang banyak penonton, oke? Kemudian tentang video tentang fashion ya. Nah, dunia fashion memang memiliki peminat sendiri ya. Jika tidak salah jika segala sesuatu tentang fashion juga bisa teman-teman jadikan sebagai ide konten termasuk untuk YouTube. Nah, dengan membuat video tentang fashion ini, maka teman-teman bisa berbagi banyak hal tentang fashion dengan para viewer teman-teman. Oke. Kemudian yang ke-27 adalah video komedi ya. Nah, jika teman-teman merasa diri teman-teman lucu ya, maka teman-teman bisa membuat channel YouTube dengan konten komedi. Nah, tentunya video komedi merupakan salah satu konten yang banyak dicari saat ini ya. Konten komedi yang bisa teman-teman buat juga ada banyak jenis sebetulnya. Mulai dari komedi sketsa, stand up komedi, komedi grup, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang ke-28 sains dan teknologi ya. Nah, untuk teman-teman yang sangat update dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka wawasan ini juga bisa dibagikan kepada para viewers. Nah, teman-teman bisa menjelaskan kepada mereka tentang teknologi terbaru apa yang saat ini baru muncul. Atau teman-teman juga bisa membahas tentang perkembangan sains yang ada saat ini. Oke. Kemudian yang ke-29 adalah workout videos ya. Nah, jika teman-teman suka berolahraga, maka teman-teman juga bisa membuat ide konten tentang kegiatan tersebut. Seperti saat pandemi seperti ini, banyak orang yang berolahraga dari rumah dengan menonton video. Maka teman-teman bisa membagikan video tentang tips dan trik workout atau yang lainnya. Oke. Kemudian yang ke-30 adalah video tentang keagamaan ya. Nah, ide konten YouTube lainnya yang bisa teman-teman coba adalah video yang bersih tentang keagamaan. Nah, di sini teman-teman bisa menyajikan berbagai hal tentang agama, mulai dari ceramah, solusi berbagai masalah, sudut pandang agama tentang suatu hal, dan lain sebagainya. Nah, tentunya konten ini hanya bisa teman-teman buat jika teman-teman memiliki ilmu yang cukup tentang agama atau teman-teman memiliki referensi yang cukup tentang agama. Oke? Nah, yang ke-31 adalah life hacks ya. Nah, apakah teman-teman punya banyak cara simpel untuk membuat hidup menjadi mudah? Maka teman-teman bisa membagikan hal tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu ide konten YouTube. Nah, misalnya teman-teman bisa membuat cara melipat baju dengan cepat atau cara mudah mengupas buah dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang ke-32 video challenge ya. Nah, konten YouTube lainnya yang bisa teman-teman buat adalah video challenge. Pada video ini teman-teman bisa menantang diri teman-teman atau orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Salah satunya yang cukup populer saat ini adalah try not to laugh challenge. Oke. Kemudian yang ke-33 adalah
question and answer ya. Nah, ini merupakan ide konten YouTube yang cukup simpel untuk teman-teman buat. Nah, teman-teman hanya perlu untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ada ya dari viewer teman-teman. Biasanya konten ini dibuat ketika channel sudah memiliki banyak penggemar atau subscriber. Oke. Kemudian yang ke-34 adalah konten horor ya. Nah, untuk teman-teman yang punya keberanian lebih, maka salah satu konten yang bisa teman-teman buat adalah konten tentang horor ya. Nah, sesuai namanya, konten ini akan banyak berisi tentang hal supranatural ya. Nah, teman-teman bisa membagikan cerita hantu, mengunjungi tempat-tempat seram dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang ke-35 adalah video opini ya. Nah, untuk teman-teman yang cukup update tentang kondisi dan berita terkini dan memiliki banyak pemikiran, maka teman-teman perlu membuat sebuah konten YouTube. Di sini teman-teman bisa membagikan semua opini teman-teman menjadi sebuah ide konten yang menarik ya. Nah, tentu jika opini teman-teman tersebut juga cukup bagus dan menarik, maka hal tersebut bisa membuat banyak orang untuk menonton. Oke. Kemudian yang ke-36 video tentang investasi ya. Nah, untuk teman-teman yang suka berinvestasi ya, maka teman-teman juga bisa membagikan hal-hal yang terkait tentang investasi tersebut, seperti tentang saham atau kripto dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa membagikan analisa dan ilmu tentang saham. Nah, konten ini juga memiliki banyak peminat, terutama mereka yang baru mau mulai berinvestasi. Oke. Kemudian yang ke-37 video tentang desain interior dan arsitektur ya. Nah, jika teman-teman merupakan seorang arsitek atau seorang interior design, maka salah satu konten yang bisa teman-teman buat adalah video tentang arsitektur bangunan, atau mungkin teman-teman juga bisa membahas tentang interiornya. Tentunya video seperti ini juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke. Kemudian yang ke-38 adalah video tentang hobi ya. Nah, jika teman-teman memiliki hobi yang unik, maka hal tersebut juga bisa dijadikan salah satu ide konten yang bisa teman-teman gunakan. Misalkan teman-teman punya hobi nonton film, maka buatlah channel YouTube tentang rekomendasi film. Atau juga jika teman-teman punya hobi sepak bola, misalkan, maka buatlah channel YouTube dengan konten tentang sepak bola. Oke. Kemudian yang ke-39 adalah fakta unik ya. Nah, ide konten YouTube lainnya yang juga bisa teman-teman buat adalah memberikan berbagai macam fakta unik kepada penonton. Nah, teman-teman bisa menggunakan animasi yang menarik sebagai visual untuk mendukung konten ini. Nah, konten seperti ini juga merupakan salah satu konten edukasi yang cukup banyak peminatnya. Oke. Kemudian yang ke-40, webinar atau presentasi. Nah, saat ini juga banyak guru atau dosen yang menggunakan YouTube sebagai media mereka mengajar. Nah, semua materi dan juga bahan ajar mereka upload ke YouTube. Nah, lalu murid tinggal menontonnya. Nah, tentu ini juga merupakan ide konten YouTube yang menarik ya. Materi ajar bisa disampaikan dan juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari AdSense. Oke. Nah, yang ke-41 adalah rekap video ya. Nah, banyak orang yang suka bola tapi tidak bisa menonton karena susah bergadang atau jadwalnya tidak bisa ketika jadwal bola dia sibuk dan lain sebagainya. Nah, ini tentu bisa menjadi salah satu cara teman-teman untuk membuat konten ya. Nah, dengan cara membuat rekapan tentang pertandingan bola sebelumnya lalu dijadikan konten ya. Nah, buat teman-teman yang suka nonton bola, maka ini merupakan salah satu ide konten yang menarik. Oke. Nah, rekap video ini juga bisa untuk hal lain ya, seperti rekap video konser, rekap video pertunjukan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang ke-42, social opinion ya. Nah, untuk teman-teman yang suka wawancara orang ya, maka teman-teman juga bisa menjadikan hal tersebut sebagai salah satu ide konten ya. Teman-teman tinggal menanyakan opini dari orang lain tentang sebuah kejadian, lalu teman-teman upload ke YouTube ya. Nah, teman-teman bisa membuat konsepnya menjadi semacam dialog atau forum. Oke. Kemudian yang ke-43 adalah time lapse ya. Nah, saat ini ya banyak juga orang yang mengunggah video dengan konsep time lapse ke YouTube ya. Biasanya mereka menceritakan tentang kejadian harian dalam waktu cepat. Nah, ada banyak hal yang bisa teman-teman jadikan objek untuk membuat konten ini. Oke. Kemudian yang ke-44, solve the problem ya.
Nah, konsepnya adalah penonton memberikan masalah lalu teman-teman mencoba untuk menyelesaikannya. Nah, masalah ini sendiri bisa berupa banyak hal ya. Nah, teman-teman bisa menyelesaikan masalah matematika ataupun kehidupan ya. Konsepnya bisa teman-teman buat dengan serius atau juga dengan cara bercanda. Oke? Kemudian yang ke-45 dengan membaca dongeng ya. Nah, membaca sebuah cerita atau dongeng juga bisa dijadikan salah satu ide konten ya. Tentunya karena target penonton anak kecil, maka pilihlah cerita yang cocok untuk anak-anak. Nah, kemudian yang ke-46 adalah unboxing ya. Nah, jika teman-teman sering mendapat hadiah atau juga sering membeli sesuatu, maka ketika teman-teman membuka bungkusnya juga bisa menjadi salah satu konten yang bisa teman-teman buat untuk channel YouTube teman-teman. Nah, hal ini sering disebut dengan unboxing ya, yang mana teman-teman menunjukkan apa saja yang ada di dalam dus atau bungkus dari produk yang teman-teman beli. Oke. Kemudian yang ke-47 adalah video kolaborasi ya. Nah, untuk menambah viewers ya, teman-teman juga bisa membuat video kolaborasi dengan channel lain. Nah, dengan cara ini teman-teman bisa menambah target dari penonton ya. Selain itu, cara ini juga bisa digunakan untuk memperkenalkan channel teman-teman ke viewers yang belum pernah melihat video teman-teman. Oke. Kemudian yang ke-48 adalah sport activity ya. Nah, untuk teman-teman yang punya hobi olahraga juga bisa menjadikan hal tersebut sebagai salah satu ide konten YouTube ya. Konten dengan tema sport juga cukup banyak diminati saat ini. Mulai dari membahas cara berolahraga sampai membicarakan tentang olahraga. Oke. Kemudian yang ke-49 ya, film pendek ya. Nah, salah satu konten YouTube yang cukup menarik adalah film pendek ya. Terutama untuk teman-teman yang suka membuat film, maka hal ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk teman-teman mengembangkan kemampuan ya. Nah, dengan durasi sekitar 10 menit ya, film pendek di platform YouTube juga bisa menjadi salah satu alternatif hiburan. Kemudian yang terakhir adalah review film ya. Nah, untuk teman-teman yang suka menonton ya, menonton film, tentu teman-teman juga punya opini tersendiri tentang film yang sudah teman-teman tonton ya. Nah, teman-teman juga bisa membuat hal ini menjadi ide konten YouTube. Konten seperti ini juga cukup berguna untuk referensi orang lain yang baru mau menonton film tertentu. Nah, inilah dia 50 ide konten yang bisa teman-teman pilih ya untuk dijadikan sebagai bahan video untuk channel YouTube teman-teman ya. Nah, nanti file ini akan saya sertakan di member area, jadi teman-teman bisa download dan bisa membaca berulang-ulang ya kira-kira ide konten apa yang cocok untuk teman-teman buat videonya untuk channel YouTube teman-teman. Oke. Nah, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.